keluar. Ngapa kamu nak ganggu aku terus? Keluar. Kok kira aku takut di situ? Hah? Keluar kamu. Aku bukan penakut. Beberapa waktu lalu, viral sebuah video yang menunjukkan liang kubur dipenuhi air saat jenazah hendak dimakamkan. Sontak, peristiwa ini menoreh perhatian di dunia maya seiring banyaknya komentar netizen bahwa kejadian ini erat kaitannya dengan perilaku almarhum semasa hidup. Coba mau sombong mau bedanya kena. Coba mau sombong re. Harta ada tahta tak ada guna. Udah cepetin banjir. Meski terbilang aneh dan tak lazim, fenomena air keluar deras dari liang lahat ternyata bukan kejadian langka bagi para pekerjanya. Bahkan tak jarang ada jenazah yang harus menggunakan peti khusus saat dimakamkan. Seiring mitos bahwa insiden ini erat kaitannya dengan pesan dari alam goib. Berdasarkan kearifan lokal, keanehan ini merupakan pertanda buruk bahwa air yang mengalir deras adalah pesan dari almarhum karena masih memiliki banyak urusan di dunia yang belum terselesaikan. Alhasil, hal ini seakan sebagai bentuk penolakan dari almarhum untuk menuju peristirahatan terakhirnya di liang lahat. Secara ilmiah, peristiwa ini masih dapat dijelaskan dengan logika. Mengingat kuburan berair seperti itu banyak dijumpai di dataran rendah, terutama jika kandungan air tanah di dalamnya cukup tinggi atau wilayah itu sedang dilanda curah hujan tinggi. Namun demikian, tak sedikit pula masyarakat yakin bahwa air yang keluar dari lubang kuburan bisa saja berkaitan dengan dosa almarhum semasa hidup. Kalau menurut pengalaman saya sih, kebetulan saya pernah tuh ya, maghrib nguburin orang kondisi habis hujan lebat. Jadi itu kenapa ada airnya, biasanya posisi kuburannya itu lebih rendah dari kali. Kalau di tempat saya itu kali kecil, jadi lebih rendah, kondisi banjir. Jadi dia meluap terus, gitu. Jadi sesudah kita gali kan airnya masuk tuh ke dalam. Nah begitu airnya masuk, kita nunggu mereka datang dulu, nggak bisa langsung kita angkat airnya. Nunggu mereka datang, udah datang baru kita angkat, baru masukin mayatnya. Agak airnya masuk terus, tapi ya bisa deh. Sebetulnya itu masalahnya, cuman strukturnya lebih rendah dari kali. Prosesi pemakaman kerap diwarnai kejadian-kejadian aneh dan mendebarkan. Salah satunya adalah di Arab Saudi, saat sebuah kuburan tiba-tiba mengeluarkan api dan satu kejadian lain adanya seekor ular di dalam liang lahat. Kejadian mengerikan ini sempat dipublikasikan oleh YouTuber Alman Mulyana melalui media sosial dan peristiwa ini mendulang misteri tak terpecahkan. Ada yang mau dikuburkan, tiba-tiba di liang lahatnya keluar ular, sementara di Arab itu jarang sekali ular, sekalipun ada ular di padang pasir sana. Ini dosa apa yang dilakukan yang meninggalnya sampai kuburannya didatangi ular? Sebagai tempat sakral, tak jarang liang lahat dihuni oleh hewan-hewan menjijikan dan salah satunya adalah ular. Dan apabila hal ini terjadi, maka tak sedikit orang percaya bahwa hal ini adalah bentuk siksa kubur orang yang melakukan dosa besar. Konon, kemunculan ular di tengah pemakaman seakan menjadi bukti tentang betapa buruknya perbuatan almarhum semasa hidup. Benarkah demikian? Ular yang di kuburan itu sebetulnya itu udah ada Mas dari dulu Mas. Ularnya biasanya yang itu-itu aja sih, kayak penunggu itu. Terus misalnya kita kemarin kayak kejadian ada tembok, ada apa tuh, akhirnya ada pembangunan, lama-lama dia pergi sendiri sih. Sekarang udah nggak ada.
tak mengerikan, kejadian aneh kuburan mengeluarkan api juga banyak menarik perhatian publik. Ada orang menganggap bahwa api adalah gambaran siksa neraka yang akan dialami si mayit. Padahal faktanya, hal ini bisa disebabkan oleh alasan tertentu. Salah satunya karena penggali makam kerap membakar liang kubur untuk mengusir serangga agar nantinya tidak mengganggu dalam proses pemakaman. Lantas, benarkah hal ini dilakukan oleh para penggali kubur? Atau memang benar nyatanya jika api mungkin saja menyala dari dalam liang lahat? Ya itu bisa, biasanya memang tergantung daerahnya. Itu tadi saya bilang karena mungkin ada case di situ ya. Setiap gali ada apa, kayak kita basmi ama aja sih. Gitu, jadi kita sediain itu supaya memperlancar pekerjaan kita aja sih. Jika melihat ambulans, terbersit aroma mistis yang terasa saat berada di dekatnya. Terlebih sudah banyak cerita kejadian aneh tentang mobil pembawa jenazah. Mulai dari mesin mobil dalam keadaan mati, lalu tiba-tiba hidup sendiri, hingga suara alarm dan sirine berbunyi di tengah malam. Seperti video viral di sebuah garasi masjid di Kelurahan Tanjung Gadang, Kota Payakumbuh beberapa waktu lalu. Dan gangguan goib seperti ini pun nyatanya maklum teralami oleh para pengemudi ambulans. Tak melulu mobil setelah dipakai, namun peristiwa horor pun sering dialami di tengah perjalanan. Masih kok ya bersuara ya, ganggu ya aku ya. Ngapa kau? Kau kira aku takut? Aku di sini nyari makan untuk keluarga aku. Ngapa kau nggak ganggu ya aku terus, ha? Hah? Hah? Keluar kau, keluar. Ngapa kamu nak ganggu ya aku terus? Keluar. Kau kira aku takut di situ? Hah? Keluar kau. Aku bukan penakut. Adalah seorang pria bernama Daus yang berprofesi sebagai pengemudi ambulans dan seringkali mengalami kejadian mistis saat menjalankan tugas. Meski merupakan rutinitas biasa bagi dirinya, namun ada satu pengalaman tak terlupakan, yakni ketika membawa seorang ibu hamil ke rumah sakit. Namun sangat disayangkan, setibanya di sana, nyawa sang ibu tak dapat ditolong dan hanya kandungannya saja yang terselamatkan. Dan selang beberapa hari kemudian, sang bayi yang baru saja dilahirkan turut menyusul ibundanya ke alam baka. Alhasil, Daus pun kembali mendapat tugas untuk membawa jasad bayi tersebut ke rumah duka. Namun alangkah mengejutkan, ketika dalam perjalanan, ia melihat sosok ibu sang bayi duduk berdekatan dengan jasad anaknya. Pas saya evakuasi ke rumah sakit untuk bawa ke rumah, tiba-tiba saya berdua om saya. Tiba-tiba mobil berat tuh kan, om saya nanya, keluarga yang ikut berapa orang? Kata om saya, 2. Coba lu lihat ke spion, kata om saya. Wah iya om, ngikut ibunya. Kata om saya, ya udah biarin aja. Mungkin emang ibu sama anak kedekatan, ibunya mau ngikut mungkin kan nganter anaknya. Adalah kecepatan dan ketenangan, 2 kunci yang sangat diperlukan dalam profesi supir ambulans. Terlebih saat mereka mengevakuasi korban yang dalam kondisi kritis, terkadang ada saja kejadian yang sulit dijelaskan akal logika. Salah satunya adalah ketika korban menghembuskan nafas terakhirnya di tengah perjalanan. Dan ketika hendak pulang, tiba-tiba saja ban ambulans itu kempes tanpa sebab.
Alhasil, boleh percaya atau tidak, kejadian ini tampak seperti isyarat protes yang dilayangkan korban akibat supir ambulans yang membawanya dianggap gagal menyelamatkan dirinya untuk cepat diberi pertolongan. Saya waktu itu bawa pasien, emang pasien udah sekarat lah istilahnya ya, udah parah pasien. Nah pas itu nggak selamat lah, meninggal di jalan. Tiba-tiba mobil saya bocor bannya, mungkin ya apa ya dibilangnya tuh, kalau itu harus lebih cepat lagi lah nyampe rumah sakit. Saya nganter dari Depok ya, bawa ke Jombang, Mas. Itu posisi kita berangkat dari rumah duka itu jam 9 malam. Di tengah tol itu kita ngantuk kan, wah udah tuh kayak ngambil ke bahu jalan dulu. Mungkin ya di perjalanan langsung disuruh ke rest area aja gitu, sama kayak dalam hati ya udahlah istirahat dulu, mungkin disuruh sama yang udah nggak ada mungkin ya. Jadi ya udah kita istirahat dulu. Tak hanya rute jarak dekat, mengantarkan jenazah keluar kota juga menjadi tugas rutin seorang pengemudi ambulans yang wajib dituntaskan. Dan tak jarang dalam perjalanan, kejadian di luar nalar pun menerpa, bahkan diantaranya hingga mempengaruhi kondisi psikis dan mental si pengemudi. Berdasarkan pengalaman mistis, aroma bunga melati pun sering muncul tiba-tiba dari dalam mobil hingga keranda jenazah bergerak sendiri tanpa sebab. Alhasil, jika hal ini terjadi, sikap tetap tenang sembari melafalkan doa adalah cara berinteraksi yang wajib dilakukan agar arwah jenazah tidak terus mengganggu. Pernah juga kasus yang lain waktu pas evakuasi orang ketabrak kereta. Waktu itu kan saya bawa dari Depok bawa ke Jogja pakai keranda. Nah pas sepulang dari habis nganter jenazah itu, tiba-tiba di jalan tol keranda gerak sendiri. Saya bilang, Pak, sudah ya, nggak usah ikut, kan sudah saya antar. Nah, udah pas itu berhentilah tuh keranda. Mungkin tuh jenazah mau bilang terima kasih. Paling dalam hati aja sih Mas kalau kayak gitu. Udah ya, nggak usah ini kita antar atau. Satu yang menyebabkan sensasi horor melekat pada ambulans adalah bekas darah korban yang sering tertinggal di dalamnya dan aura arwah mayit yang dianggap sebagai salah satu penyebab hal misterius sering terjadi. Pada akhirnya berdampak pada pola pikir orang-orang tentang angkernya mobil pengangkut jenazah. Dan salah satu hal yang sering dihadapi adalah banyaknya tempat pencucian mobil yang menolak untuk membersihkan ambulans. Alhasil, stigma ini melahirkan mitos tersendiri bahwa jika berdekatan dengan ambulans akan membawa petaka. Lantas, adakah ritual khusus yang dilakukan para sopir ambulans setelah bertugas agar aura negatif tidak melekat dan mengganggu orang di sekitarnya? Mandi bebersih aja sih Mas, udah. Kalau untuk selesainya kita cuma mandi aja paling. Adalah perias jenazah, sebuah profesi yang erat kaitannya dengan jasad tak bernyawa. Menyimpan sisi misterius di balik kematian, profesi ini tak hanya wajib memiliki keahlian, tetapi juga kemampuan berinteraksi dengan sang arwah. Konon, dalam menjalankan tugasnya, para perias jenazah sering menerima pesan saat proses rias. Dan uniknya, pesan itu diterima tanpa suara, namun terasa begitu nyata adanya. Salah satunya adalah Gloria Elsa, seorang perias jenazah profesional yang memiliki keinginan kuat serta jiwa yang tulus dalam menjalani profesi ini. Kerap kali mendapat pengalaman spiritual bersama jenazah, salah satunya berupa informasi tentang permasalahan hidup yang belum selesai.
bukan hal mudah dalam menjalankan tugas. Hubungan emosional Elsa dengan jenazah adalah kunci untuk memperoleh hasil yang baik. Dan salah satu tantangan terberatnya adalah ketika jasad yang sudah terbujur kaku sulit digerakkan. Berbekal pengalaman yang dimiliki, Elsa membisikkan kata permintaan dengan halus pada sang jasad bahwa dirinya sedang mempersiapkan almarhum untuk menghadap Tuhan dengan penampilan terbaik. Alhasil, tak lama kemudian, secara mengejutkan, tubuh jenazah itu melunak dan ia bisa melanjutkan tugasnya merias dengan mudah. Tak hanya bersinggungan dengan tubuh kaku yang sulit digerakkan, di tengah pekerjaannya, Elsa juga sering merasakan hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Adalah sebuah momen haru di saat melihat jenazah meneteskan air mata. Seakan sebuah pertanda. Konon, jika hal itu terjadi, berarti akan ada sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh sang jasad. Tak hanya itu, seiring berjalannya waktu, Elsa dapat memahami berbagai kondisi jenazah hanya dengan melihat matanya. Konon, jika matanya tidak tertutup rapat, biasanya masih ada pihak keluarga yang ditunggu untuk dijumpai. Dan benar saja, setelah orang yang ditunggu datang, maka dengan sendirinya mata sang mayit akan tertutup rapat. Ini sebagai pertanda jika urusannya di dunia telah selesai. Dan salah satu pengalaman spiritual lain yang terjadi adalah ketika jenazah yang dirias telah dimakamkan. Tak jarang pada malam harinya, sosok goib itu hadir dalam mimpi dengan senyuman damai di wajah, seakan isyarat sebagai ungkapan terima kasih karena telah melayaninya dengan sepenuh hati. Beragam kasus kematian yang penuh teka-teki menjadi pendorong adanya profesi dokter forensik. Dalam menjalankan tugasnya, para dokter bekerja keras mencari penyebab di balik kematian. Dan terkadang mendapat petunjuk tak terduga dari si jenazah saat sedang mengotopsi. Khususnya dalam kasus pembunuhan. Tak jarang ahli forensik yang menangani kasus itu didatangi arwah korban melalui mimpi dan seakan memberi petunjuk ciri-ciri pelaku yang menghabisi nyawanya. Bahkan tak hanya pesan positif, nyatanya ada resiko lain yang sering dialami dalam menjalankan profesi ini. Di mana salah satunya adalah gangguan dari jasad yang mereka tangani. Dan biasanya, jika peristiwa ini terjadi, mereka akan mengunjungi makam korban setelah proses forensik selesai. Tujuannya adalah untuk mendoakan agar arwah korban tenang dan sebagai bentuk permintaan maaf karena telah mengotak-atik tubuh mereka yang seharusnya dihormati setelah wafat. Bekerja shift malam tak hanya rentan terhadap kejahatan, namun juga tak jarang para pekerja mengalami gangguan teror goib. Beragam momen tak biasa itu pun lantas diunggahnya di media sosial. Berikut beberapa kisah pengalaman kejadian horor yang dialami para pekerja shift malam, versi Misteri Dunia. Beberapa waktu lalu, viral rekaman video seorang pemuda yang diketahui bernama Egy Julians dan berprofesi sebagai satpam.
Kala itu, ia tengah berpatroli di tempat kerjanya sekitar pukul 2 dini hari. Namun tiba-tiba terdengar suara rintihan yang berasal dari sebuah ruangan. Tawa doang. Ngomong. Usut punya usut, ruang tersebut ternyata kosong dan tak dipakai aktivitas saat malam hari. Alih-alih bukannya takut dan pergi meninggalkan lokasi, satpam muda itu justru semakin menantang dan mencari tahu dari mana asal suara tangisan dan wanita tertawa tersebut. Meski pada akhirnya ia ketakutan, sesaat suara geraman yang semakin dekat terdengar. Ya, terus bunyiin semua, bunyiin. Ah. Gangguan mistis tak berhenti sampai di situ. Dan kali ini muncul saat Egy tengah memainkan sebuah lagu menggunakan piano. Meski pada awalnya hanya terdengar samar-samar, namun suara tawa perempuan itu semakin kencang hingga membuatnya berhenti dan melawan rasa penasaran. Bahkan suara misterius itu seolah ikut bernyanyi, mengiringi dentingan piano yang dimainkan sang security. Meski sadar ada keganjilan, membuat Egy semakin tambah penasaran. Ia pun lanjut bermain piano seiring hawa mistis yang semakin mencekam. Dan sesuai dugaan, sang pengganggu semakin bertambah usil dengan memperkeras suara lengkingan tertawanya. Seakan belum puas dan terus menunjukkan eksistensi, meski berusaha untuk berani, namun pada akhirnya Egy pun menyerah lalu pergi meninggalkan lokasi. Melulu diganggu malam hari, di tempat yang sama, sekitar jam 12:30 siang, tiba-tiba pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Sambil mengumpat, ia pun bergegas mendatangi pintu tersebut. Dan tak ada satupun orang di sekitar lorong belakang ruangan itu. Gangguan semakin brutal saat terdengar suara rintihan minta tolong dibarengi suara piano yang berbunyi sendiri. Seakan bersahabat dengan hal goib, kejadian mistis juga dialami Egy saat menjalankan aktivitas lain di rumah. Malam itu, saat seisi rumah sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara menangis dari balik kamar mandi. Dengar, Pak. Tim Misteri Dunia telah mencoba menghubungi Egy Julians. Meski belum ada penjelasan kebenaran pasti dari rentetan pengalaman horornya itu, namun unggahan konten video tersebut berhasil viral dan menyedot perhatian netizen. Serupa gangguan goib yang menimpa Egy Julians, seorang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai cleaning service di Jepang, juga sering mengalami hal yang sama saat bekerja pada shift malam. Dalam rekaman video, pemuda bernama Nufasa Lingga ini terlihat sedang membersihkan kamar pasien dan tiba-tiba keran air serta lampu toilet menyala dengan sendirinya.
usut punya usut, menurut penjelasannya, lantai tempatnya bekerja ternyata satu lokasi dengan kamar jenazah, di mana ia juga pernah memiliki pengalaman mendapatkan panggilan telepon dari ruang penyimpanan mayat tersebut. Gangguan mistis terus berlanjut dan kali ini adalah bantal yang tiba-tiba terjatuh. Namun tak ingin kalah dengan keadaan mencekam, berbalut bau aroma khas di ruangan itu, Lingga pun terus bekerja seakan tidak terjadi apa-apa. Tim Misteri Dunia pun coba menggambarkan sosok jahil yang mengganggu Nufasa saat bekerja. Dan seperti inilah perwujudannya. Dan bagaikan sudah menjadi makanan sehari-hari, kejadian mistis lain berupa kursi roda bergerak, dispenser tiba-tiba berkedip, hingga pintu kamar mandi terbuka sendiri, tidak membuatnya takut atau melarikan diri. Banyak reaksi warganet merasa merinding setelah melihat video yang telah ditonton puluhan juta orang tersebut. Pengalaman mistis yang dialami Nufasa selama bekerja di rumah sakit menjadikan dirinya semakin berani. Kini ia mencoba uji nyali di kamar sendiri setelah dirinya mengambil segumpal tanah dari tempat paling angker di Jepang. Dan seperti inilah reaksi makhluk astral saat mendatangi kamarnya. Hanya pekerja rumah sakit yang sering mengalami gangguan goib, karyawan swalayan pun sering menghadapi kejadian mistis di luar nalar ketika tengah bekerja shift malam.